Indonesia Human Capital and Youth Summit 2025. Boleh kita berikan aplaus sekali yang paling meriah untuk kita semua. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat arah pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Dan kehadiran kita semua hari ini saya kira mencerminkan keinginan kita untuk membuat Indonesia itu tetap tangguh untuk tidak hanya menjalani beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, tapi menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dan kita tidak akan lupa bahwa setiap tahun kita akan diingatkan dengan event ini untuk melakukan pengecekan kembali apakah blueprint yang sudah kita tuliskan itu betul-betul kita sudah jalankan. Jadi blueprint itu adalah komitmen kita bersama untuk membangun bangsa ini dari apa yang bisa kita jangkau. Bahwa kehadiran kita ini menunjukkan bahwa semuanya kita membawa pesan damai bahwa Indonesia aman dan Jakarta aman. Tepuk tangan untuk kita semua. Please join me in giving a warm welcome to Pak Riaz Shah. Indonesia clearly has a demographic dividend. You have a lot of people, your population is stable, increasing slightly, compared to a lot of the parts of the developed world where we're seeing decreases, even in China. So somehow we've got to use this demographic dividend in Indonesia to our advantage as a country and not see it as a demographic disaster. So I think it's about those youth that I was talking about earlier, the 47 million youth. How is it that we can prepare them better and engage them better? Izin perkenalkan saya akan menyampaikan sedikit sharing terkait dengan bisnis oil and gas industries. Di sini saya akan membawa topik yaitu Future Ready Human Capital, Pertamina International Shipping. Ini adalah bisnis shipping di Pertamina untuk economic transformation in oil and gas industries. Harapannya adalah menjadi national inspiration yang juga bisa mengajak kita semua di tengah kondisi yang sedang bergerak dengan sangat cepat ini, penuh ketidakpastian untuk bisa melihat masa depan dengan optimistis, di mana perusahaan dan institusi harus mampu mengelola sumber daya manusianya dengan tepat. Tuntutan transformasi di era digital, tuntutan untuk lebih ramah terhadap kebutuhan lingkungan dan memastikan keberlanjutan, itu ya tantangan kita di era ini, tapi semua korporasi, semua organisasi bahkan ratusan tahun lalu dan sampai ratusan tahun ke depan itu akan terus menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda. Itu part of reality yang harus dihadapi. Perubahan terjadi begitu pesatnya, begitu cepatnya. Ada banyak pekerjaan yang sudah tergantikan oleh robot-robot, oleh AI. Nah, bagaimana kemudian universitas sebagai institusi yang menghasilkan talent untuk nantinya bekerja di industri itu siap menghadapi perubahan ini? Tantangan terbesar untuk melakukan transformasi di human capital ini di dalam merubah mindset dan cara bekerja dari insan PLN yang sebelumnya memang operator, engineer ya. Kemudian kita harus bisa merubahnya menjadi menjawab 3 tantangan tadi. You say, that's great, you can do a little bit better, here is how you do it. And the low ones, you say, your behavior is not acceptable. And we will give you a period to get better. And we will help you to get better, we will coach you, we will set targets for you. And if at the end of this, you do not get better, you will lose your certificate to be a manager.